Shalom, saya Enda Restiningrum, Kepala Sekolah SMA Kristen Baitani Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu apa kabar? Harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ada cerita yang Bapak Ibu perlu dengar. Di sebuah ruang kelas sederhana di kawasan pegunungan, seorang guru setiap hari datang 15-20 menit lebih awal. Ia tidak hanya menyiapkan keperluan pembelajaran, tetapi dia berlutut sebentar di sudut ruangan, mendoakan nama-nama 15 anak yang duduk di kursinya hari ini. Ia tahu di antara mereka ada Herdi yang orang tuanya baru bercerai. Ada Aurel yang tidak mau sekolah karena merasa tidak nyaman dengan teman-temannya. Ada Suci yang malu bersekolah karena seragamnya yang mulai kekecilan dan orang tuanya belum mampu membelikan seragam baru. Inilah gambaran kecil dari kepemimpinan pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen bukan sekedar mengelola kurikulum, mengurus anggaran, atau mengejar akreditasi. Kepemimpinan pendidikan Kristen adalah tentang menata layani jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan dengan hati seorang hamba, suara yang komunikatif, semangat yang inspiratif, dan cara kerja yang profesional. Kepemimpinan dalam pendidikan Kristen bukan bicara jabatan, tetapi lebih kepada bagaimana mengelola sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Saya memakai landasan kepemimpinan pendidikan Kristen dari Markus 10 ayat 45 yang berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pemimpin pendidikan Kristen adalah hamba yang dipercaya Tuhan untuk mengelola murid, guru, dan visi sekolah bagi kemuliaannya. Sikap penata layanan adalah sikap seorang pemimpin yang takut pada Tuhan. Dengan kehidupan yang takut pada Tuhan, maka akan dikembangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada penata layanan pendidikan Kristiani. Seperti yang pertama, komunikatif. Pemimpin yang baik, perkataannya harus bisa didengar dan dimengerti. Harus mampu menyampaikan kebenaran dengan kasih. Sikap komunikatif yang harus dikembangkan seorang pemimpin adalah menjadi pendengar, berbicara jelas dan jujur, dan adaptif. Adaptif itu artinya mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dan dipahami semua kalangan. Yang kedua, inspiratif. Pemimpin harus menjadi teladan. Guru dan murid tidak hanya butuh aturan, tetapi contoh hidup. Pemikiran kita mendorong dan memberi energi pada perwujudan fisik dari realitas yang kita ciptakan. Yang ketiga, profesional. Profesionalisme adalah suatu sikap yang mengembangkan komitmen, keahlian tinggi, tanggung jawab, dan etika dalam bekerja. Profesionalisme berfokus pada perilaku, dedikasi, serta penerapan keahlian khusus untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kepemimpinan Kristen tidak berakhir ketika rapat selesai atau bel pulang berbunyi. Ia akan berlanjut dalam cara kita memilih kata,
saat menegur guru yang lelah. Ia berlanjut dalam cara kita mengangguk dan benar-benar mendengar keluh kesah orang tua. Ia nyata ketika kita memilih jujur dalam laporan keuangan, mesti tidak ada yang mengecek. Komunikatif membuat kita tidak berjalan sendiri. Inspiratif membuat orang lain mau berjalan bersama kita. Profesional membuat perjalanan itu sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan berbuah. Kita hanya penata layanan. Dan suatu hari pemiliknya akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang kupercayakan kepadamu? Mari kita pulang dengan hati seorang hamba, lidah yang membangun, dan tangan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, seolah kita sedang bekerja untuk Tuhan. Selamat melayani, selamat menjadi terang di tempat Tuhan sudah menempatkan.